Shalom, perkenalkan nama saya Indira Sinjalani Kasmetan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang semester 3, program studi pendidikan agama Kristen dengan NIM 2402024. Di sini saya akan membuat salah satu video untuk memenuhi standar UAS mata kuliah komunikasi PAK dengan dosen pengampu Mr. Daud John Tahfuli MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membuat video dengan materi sejarah komunikasi atau sejarah ilmu komunikasi. Komunikasi mulai ada sejak manusia ada, sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Di situ mulai terbentuk yang namanya komunikasi. Dan komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sejarah sebagai awal dari komunikasi atau manusia perkembangan. Yang kedua sejarah dari bagian itu sendiri atau bagian dari komunikasi itu sendiri. Alkitab mengatakan bahwa 2000 tahun sebelum Masehi sebenarnya sudah ada yang namanya komunikasi. Kata Evan Rogers, ia menulis buku pada tahun 1896, ada masa pratulisan sebelum orang menulis. Komunikasi sebenarnya sudah ada atau muncul yang namanya komunikasi zaman Musa. Pada zaman tersebut sudah ada yang namanya komunikasi dengan bentuk tulisan. Bentuk tulisan mereka lewat lukisan-lukisan atau gambar. Nah, pada tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Numeriam mulai menulis di tanah atau di tulisan-tulisan yang berbentuk seperti simbol dan gambar. Nah, pada tahun 2010 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno mulai menulis di daun papirus atau kulit kayu. Mereka menumbuk kulit daun tersebut. Lalu pada tahun 1441 mulai suku Maya di Cina, mereka memulai sistem independen. Mereka mulai menemukan alat cetak tulisan sederhana, contohnya seperti sekarang yang kalau kita gunakan yaitu printer. Nah, pada tahun 1456 Masehi mulai ada alat cetak canggih keluar pada masanya atau pada eranya, yaitu MOS. Pada tahun 1894, Alexander Graham Bell mulai bisa menemukan atau mengirimkan pesan melalui telepon. Nah, sejarah menurut ilmu komunikasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut periode retorika. Pada zaman Yunani kuno, periode ini bermula dari Aristoteles, penugas ilmu filsuf, bapak filsuf komunikasi pada tahun 310 sebelum Masehi, penggagas sekaligus pengkaji ilmu di dunia. Apa yang ia gagas adalah komunikasi persuasif atau salah satu komunikasi satu arah, dan ada 3 hal yang Aristoteles bicarakan. Yang kedua, memiliki etos, menyangkut dengan karakter atau moral atau etika, nilai atau kualitas hidup yang berkompeten. Yang ketiga, memiliki patos, menyangkut dengan kemampuan komunikasi dalam hal menguasai emosi, mengontrol emosi, memiliki logos, kemampuan penyampaian sebuah fakta atau hal yang bersifat nyata, atau yang disebut dengan era pertumbuhan atau periode pertumbuhan terjadi pada tahun 1948 atau pada masa Perang Dunia Kedua. Komunikasi mulai mencari topik-topik penting melalui sarana-sarana komunikasi seperti teknologi yang kita kenal sekarang seperti televisi atau radio, dan mulai ada satelit-satelit yang bermunculan. Negara pertama yang mengirimkan satelit adalah Amerika. Era mulai timbulnya teknologi komunikasi atau era industri, mulai ada industri. Disitulah industri mulai berkembang. Yang keempat, era konsolidasi. Komunikasi mulai berkembang menjadi sebuah ilmu yang sudah melewati berbagai macam penelitian. Tercatat lisan sejak tahun 1160. Mereka sudah mulai mengkaji atau sudah mulai dilakukan suatu ilmu komunikasi. Nah, di situ sudah mulai tersistematis atau tersusun secara sistematis karena sudah banyak tokoh yang mengkaji mengenai komunikasi. Dan mengapa ia menjadi ilmu komunikasi? Karena sudah banyak tokoh yang mengkaji ilmu tersebut. Yang kelima, periode teknologi komunikasi mulai berkembang sampai saat ini, seperti alat-alat komunikasi yang mulai berkembang seperti yang kita ketahui, seperti media telepon, seperti handphone, dan juga radio, televisi, dan lain-lain. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah.